لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid pada subuh hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-231, masih dalam bab yang sama, babu ta'dhim hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan orang-orang Muslim. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma' buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i, ini sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila shalah, sungguhnya aku ketika salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uridu an utawwila fiha, dan aku ingin memanjangkan salatku. Jadi ketika Rasulullah SAW akan sholat, Rasulullah kemudian memanjangkan atau ingin memanjangkan sholatnya. Fa asma' buka as-sabi, di pertengahan sholatnya Rasulullah SAW mendengar suara tangisan seorang bayi. Yang dimana Rasulullah SAW awalnya apa? Akan memanjangkan salatnya. Dan ketika Rasulullah SAW ingin memanjangkan salatnya, maksud dari memanjangkan salat di sini adalah memanjangkan dalam batas yang masih wajar. Tidak seperti ketika Rasulullah SAW memanjangkan salatnya saat beliau salat di rumahnya. Beliau memanjangkan sampai 1 rakaat membaca hampir 4 juz. Akan tetapi ketika beliau SAW menjadi seorang imam di masjid, Rasulullah ketika memanjangkan salatnya masih dalam kadar yang wajar. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar suara tangisan bayi, fa atajawwaz fi salati, aku memendekkan, mempercepat salatku, kata Rasulullah SAW, karahiyata an asyqa ala ummihi, karena aku khawatir akan memberatkan ibunya.
Rasulullah SAW mempercepat salatnya karena khawatir ibunya akan terganggu. Ibu dari bayi tersebut akan merasa berat. Karena dari fitrah seorang manusia, khususnya seorang ibu, ketika mendengar anaknya menangis, pasti dia akan langsung khawatir atau berusaha untuk mengambil anaknya untuk misalnya ditenangkan agar tidak nangis lagi. Sehingga Rasulullah SAW ketika menjadi imam juga memperhatikan bagaimana upaya agar makmum itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Di antara hal yang menghilangkan kekhusyuan seseorang yaitu adalah ketika mendengar suara gaduh, suara bising, dan terutama di sini adalah suara anak bayi menangis. Sehingga Rasulullah SAW akan memanjangkan sholatnya. Namun kalau dipanjangkan dan terus anak bayi tersebut menangis, maka ibu tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya akan terganggu sholatnya dan akan kehilangan kekhusyuan dalam sholat mereka. Ini adalah bentuk rahmat Rasulullah SAW, kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau memperhatikan hal-hal yang simple seperti ini. Baik. Dalam hadis ini kita akan bisa mengambil beberapa faidah, manfaat yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, sudah kita jelaskan baru saja, bahwasanya hadis ini menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Bahkan ketika beliau menjadi imam, mendengar seorang bayi menangis, maka Rasulullah mempercepat salatnya agar ibunya bisa kemudian menenangkan bayi tersebut dan tidak menangis lagi. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Tidak ada di muka bumi ini seseorang yang lebih sayang kepada kaum muslimin melainkan Rasulullah SAW. Itu yang perlu kita yakini. Kalau kita membandingkan sayangnya seseorang mengatakan saya ingin memperhatikan, saya ingin memperjuangkan kaum muslimin, saya ingin membantu kaum muslimin, tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang lebih sayang kepada kaum muslimin melainkan Rasulullah SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian yang dimana dia berusaha untuk memperjuangkan kalian, mendakwahkan Islam ini kepada kalian. Berjuang agar orang-orang beribadah kepada Allah dengan benar. Berjuang agar orang-orang beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Berjuang agar orang-orang kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufun rahim, dan Rasulullah SAW berlemah lembut dan menyayangi orang-orang yang beriman. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya seorang wanita itu menghadiri sholat jamaah di masjid. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar seorang bayi menangis, kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya karena takut ibunya akan terganggu. Tandanya ibunya ikut sholat di masjid. Kalau ibunya duduk di luar atau tidak ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, maka akan lain ceritanya. Ya, mungkin tidak akan dipendekkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tahu ibunya pasti akan bisa langsung menenangkan sang bayi. Akan tapi karena Rasulullah tahu ibunya ikut sholat bersama Rasulullah, makanya dipercepat sholatnya agar ibu tersebut bisa menenangkan bayinya. Taib. Jadi seorang wanita boleh untuk ikut hadir sholat berjamaah di masjid selama tidak melanggar aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mereka masuk ke masjid
ya, tidak bertabarruj, ya, tidak memakai pakaian yang tidak sopan, tidak menutup auratnya, atau misalnya mungkin memakai wangian misalnya. Di mana Rasulullah SAW melarang seorang wanita masuk masjid dengan memakai wangi parfum. Dan ini banyak wanita tidak ketahui. Ketika mereka ke masjid seperti mau pergi kondangan. Padahal Rasulullah SAW melarang wanita itu untuk bertabarruj. Dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran, ya, wanita manapun yang menggunakan minyak wangi, fala tashhad ma'ana salatal isya, maka jangan ikut salat isya bersama kami. Kenapa demikian? Karena ketika wanita tersebut menggunakan minyak wangi, kemudian masuk ke masjid, tercium minyak wanginya oleh orang laki, atau berpapasan dengan para lelaki ketika ingin masuk ke dalam masjid, maka yang pertama, di dalam masjid akan mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Khususnya misalnya orang yang belum menikah, para jomblo. Cium bau minyak wangi perempuan, hilang khusyuk sholat. Kenapa? Karena dia akan terbayang, ini minyak wanginya siapa, dan itu terjadi. Ya, syariah atau aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mengandung kemaslahatan bagi kita semuanya. Ketika wanita tersebut berpapasan dengan lelaki yang lainnya ketika misalnya masuk di pintu gerbang masjid, maka dia akan berdosa. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ini adalah peringatan keras bagi para wanita. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala rijal fahiya zaniyah. Seorang wanita yang menggunakan minyak wangi, ya, kemudian melewati segerombolan orang laki-laki dan tercium bau minyak wanginya oleh laki-laki tersebut, maka dia telah berzina, kata Rasulullah SAW. Zina apa? Zina penciuman. Kata Rasulullah SAW, berdosa dia. Oleh karenanya, ketika wanita tersebut mengetahui aturan-aturan dan tidak melanggar batasan yang Rasulullah SAW tetapkan, maka diperbolehkan mereka untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Dan tidak boleh seorang suami, tidak boleh seorang ayah melarang, ya, anak wanitanya yang ingin sholat ke masjid selama anak tersebut tidak melanggar batas-batas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia faidah yang kedua. Jadi seorang perempuan atau wanita boleh ikut sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena ada sebagian orang yang mutlak tidak mengizinkan anak atau istri mereka untuk sholat di masjid, dan ini adalah khilafus sunnah. Ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW memperbolehkan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang, ya, wanita-wanita hamba Allah untuk masuk dalam masjid. Itu dia faidah yang kedua. Faidah yang ketiga yang kita bisa petik dari hadis ini adalah bolehnya memasukkan anak bayi ke dalam masjid. Karena ketika Rasulullah SAW mendengar suara tangisan bayi, tandanya bayi tersebut dekat dengan Rasulullah SAW, tidak begitu jauh. Kalau bayi tersebut berada di luar masjid, maka Rasulullah mungkin tidak akan mendengar suara tangisannya. Ketika Rasulullah mendengar suara tangisan bayi tersebut, ya, maka tandanya bayi tersebut berada di dalam masjid. Kemudian ketika Rasulullah SAW mempercepat sholatnya agar ibunya itu bisa langsung menenangkan bayinya, tandanya ibunya itu berada dekat dengan si bayi yang berada di dalam masjid. Jadi seseorang itu boleh masukkan bayi ke dalam masjid atau anak kecil selama, ya, berupaya untuk menjaga, ya, anak kecilnya atau bayinya untuk tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Karena ketika bayi tersebut atau anak kecil tersebut misalnya berlari-larian ketika orang sholat,
kemudian misalnya mengeluarkan suara yang gaduh, maka harus bagi orang tuanya mengajarkan anaknya, ya, menenangkan anaknya. Misalnya anaknya ditaruh di sebelahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW meletakkan cucunya bersama beliau di sebelah beliau, ya, agar bayi tersebut tidak mengganggu orang yang lainnya. Karena ketika bayi tersebut mengganggu yang lainnya, maka akan menghilangkan kekhusyuan orang-orang yang sholat. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian ada sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, akan tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini lemah, ya. Disebutkan dalam hadis tersebut berbunyi jannibu masajidakum sibyanakum wa majanikum. Hadisnya berbunyi, jauhkanlah dari masjid-masjid kalian anak-anak bayi dan orang-orang yang gila. Hadis ini secara sanad lemah, ya. Dan secara matan, ya, secara konteks isi hadisnya menyelisihi atau bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, di mana Rasulullah SAW membawa bayinya atau membawa cucunya ke dalam apa? Ke dalam masjid. Kemudian hadis yang ini juga di mana Rasulullah SAW, ya, mengetahui keberadaan seorang bayi di dalam masjid, dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya dan tidak pula melarang. Karena kalau seandainya bayi tersebut tidak boleh masuk dalam masjid, maka pasti setelah sholat Rasulullah SAW akan mengatakan kepada ibunya untuk berhenti membawa bayinya ke dalam masjid. Karena Rasulullah tidak mungkin mendiamkan kemungkaran, ya. Rasulullah pasti akan langsung menegur ketika ada kemungkaran terjadi. Mustahil, tidak boleh kita meyakini bahwasanya Rasulullah mendiamkan kemungkaran terjadi. Rasulullah pasti akan menegur, ya, di mana dan diambil kaidah oleh seorang para ulama menjelaskan tentang bagaimana ketika seorang itu melihat kemungkaran terjadi adalah la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh seseorang itu menunda penjelasan terhadap sesuatu kesalahan yang terjadi di depannya, ya, dari waktu yang memang dibutuhkan. Jadi misalnya ketika seorang melihat ada, atau seorang suami atau seorang ayah yang melihat ada kesalahan yang terjadi pada keluarganya, maka tidak boleh ia menunda untuk apa? Menjelaskan hal tersebut kepada keluarganya. Boleh menunda sampai di waktu yang diperlukan, akan tapi menunda sama sekali tidak menjelaskan sama sekali, maka ini tidak diperboleh. Apalagi Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya memasukkan bayi itu dilarang, maka pasti Rasulullah SAW akan menegur ibunya setelah selesai sholat. Tapi kenyataan yang terjadi, Rasulullah mengikrarkan, Rasulullah menegaskan atau mendiamkan, tandanya itu diperbolehkan. Sehingga hadis ini yang berbunyi jauhkanlah anak-anak bayi atau orang-orang yang gila dari masjid kalian, maka hadis ini secara sanad lemah, ya, dan secara matan atau secara konteks bertentangan dengan hadis yang sahih. Baik. Faedah yang berikutnya, boleh bagi seorang yang sholat untuk mengubah niatnya dari memendekkan sholat menjadi memanjangkan sholat, atau dari memanjangkan sholat kemudian menjadi memendekkan sholat. Kita ambil contoh, ketika seorang memulai sholat, kemudian dia bertakbir. Ketika dia takbir misalnya keadaan ruangan panas, AC-nya misalnya mati, jeglek dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah, AC nyala. Yang dimana pada awalnya ketika dia tahu udara di masjid tersebut misalnya itu panas, dia ingin mempercepat sholatnya. Kemudian ketika AC nyala, kemudian dia mengubah niatnya untuk memanjangkan sholatnya, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah di sini yang awalnya ingin dipanjangkan, akan tapi diubah niatnya di pertengahan sholat menjadi dipendekkan. Orang misalnya ketika sholat malam, kemudian di awal sholat dia ingin membaca surat yang pendek. Ketika dia masuk di dalam sholat, dia merasakan kenikmatan, kelezatan dalam sholatnya. Dia tidak mau berhenti dari sholatnya.
ingin terus sholat, akhirnya dipanjangkan sholatnya, maka ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan mengubah niat dalam sholat, yaitu mengubah niat untuk memendekkan atau memanjangkan sesuai dengan hajah dan keperluan yang ia dapatkan. Baik. Atau misalnya ketika orang lagi sholat, ya, dalam niatnya dia ingin membaca surat Al-Mulk pada rakaat yang pertama. Ketika takbir Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian dengar ya suara tamu datang. Sang anak menerima tamu. Oh, silakan masuk Pak, Bapak lagi sholat, misalnya. Maka mendengar ada tamu datang, maka sang ayah atau orang yang sholat ini kemudian mempercepat sholatnya, maka diperbolehkan. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Faedah yang berikutnya, seseorang ya tidak berdosa atau tidak boleh disalahkan ketika dia khawatir dengan suara tangisan sang bayi atau tangisan anaknya atau apapun yang membuat ia khawatir, karena ini merupakan apa? Sifat atau fitrah dari seorang manusia, memiliki hati. Orang yang tidak punya hati mungkin tidak merasa khawatir ketika melihat misalnya anaknya atau bayinya menangis. Tapi orang yang diberikan hati, ya, maka ia akan merasa khawatir, dan ini tidak dilarang, tidak disalahkan seorang memiliki perasaan seperti itu. Taib. Kemudian di antara manfaat yang lainnya, ya, bahwasanya boleh bagi ya orang yang sholat, ya, atau seseorang yang lagi sholat, dia diperbolehkan untuk apa? Mendengar dan mungkin pembicaraan atau mungkin obrolan yang ada di apa? Di sekitarnya, selama tidak mengganggu sholatnya. Sebagaimana Rasulullah ketika mendengar suara bayi tersebut menangis, tandanya Rasulullah mendengar, ya, dan itu tidak membatalkan sholat seseorang. Taib. Itu dia hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah perlindungan Allah. Zimmah artinya perjanjian, di mana Allah berjanji akan apa? Menjaga hambanya tersebut. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian terhadap sesuatu yang Allah sudah jamin. Maksudnya apa? Seseorang yang sholat subuh, ia akan berada di bawah apa? Perlindungan Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sholat subuh tersebut kemudian diganggu, disakiti, dianiaya, dizolimi oleh orang lain, maka orang yang menzolimi orang yang sholat subuh ini, dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyebutkan di sini karena Rasulullah menyebutkan di sini orang yang sholat subuh, maka ia akan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian terhadap sesuatu yang Allah telah lindungi. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuh. Karena orang yang akan dituntut oleh Allah pasti akan mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali mengganggu orang yang sholat subuh di masjid. Ini perlu kita perhatikan, ya. Banyak orang yang mengganggu orang lain. Jangan mengganggu. Orang yang sholat subuh, dia berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menuntut orang yang menzolimi hambanya yang sholat subuh tersebut, ya, pasti orang itu akan mendapatkan tuntutan itu. Apa yang ia dapatkan? Tsumma yakubbuhu ala wajhihi finnari jahannam.
dia akan diseret di atas wajahnya di neraka jahanam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hal yang sepele, ya. Orang-orang yang sholat subuh kemudian dia diganggu. Orang yang sholat subuh akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat subuh memiliki banyak keistimewaan. Sholat subuh adalah sholat yang salah satu termasuk sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara 5 sholat yang lainnya. Sebagian menganggap bahwasanya sholat zuhur itu adalah sholat yang pertama. Kita katakan sholat subuh adalah sholat yang pertama, ya. Dan sholat subuh ini memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, orang yang sholat subuh maka ia akan mendapatkan keberkahan. Karena orang yang memulai aktivitasnya di pagi hari akan mendapatkan keberkahan dibandingkan dengan orang yang memulai aktivitasnya di siang hari. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, bakiru fa inna fil bukuri barakah. Mulailah pagi-pagi. Ya. Bakiru artinya benar-benar pagi banget. Fa inna fil bukuri barakah. Karena di waktu pagi hari itu ada keberkahan. Nah, seorang muslim memulai aktivitasnya dengan ibadah luar biasa. Ya. Dengan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan keberkahan di atas keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat ini diberikan keberkahan karena ia mulai aktivitasnya pada pagi hari. Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku karena pagi hari yang mereka memulai dengannya. Makanya bagi kita yang misalnya suka tidur pagi, ya perlu kita memperhatikan hal ini. Jangan sampai keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang beraktivitas di pagi hari, ya beribadah khususnya, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan doa yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya. Manfaat yang lainnya atau keistimewaan yang lainnya dari sholat subuh. Orang yang sholat subuh, ya, berjamaah, maka sebagaimana ia sholat setengah malam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, man sholal isya fi jamaah, faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti sholat malam setengah. Seperti sholat setengah malam. Wa man sholal subha fi jamaah, faka'annama sholal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seperti sholat satu malam penuh. Sholat isya setengah malam, sholat subuh setengah malam. Ya, makanya siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, seperti sholat malam sepenuhnya. Seperti orang yang bangun dari waktu malam sampai waktu subuh, tidak berhenti sholat, seperti itu pahalanya. Ya. Di antara keistimewaan yang lainnya, orang sholat subuh akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, perlindungan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan baru saja, barang siapa yang sholat subuh, ya, maka dia mendapatkan jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewaan yang lainnya, orang yang sholat subuh berjamaah, maka insya Allah dia akan dibebaskan dari sifat orang-orang munafik. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqin minal fajri wal isya." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan melakukannya atau mendatangi
solat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Ya. Walaqad hamamtu an amural muadzin fayuqim. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku berkeinginan. Ini namanya hamiyah, keinginan Rasulullah tapi tidak terjadi. Rasulullah berangan-angan memerintahkan kepada muadzin untuk mendirikan sholat. Artinya menyuruh mereka untuk mulai sholat. Rasulullah tidak ikut sholat bersama kaum muslimin. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak ikut sholat bersama kaum muslimin? Ya. Thumma akhudha syu'lan minan nar. Karena Rasulullah ingin mengambil bara api. Ya, atau kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar. Apa yang ingin dibakar oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah mengatakan, saya berkeinginan atau berangan-angan memerintahkan muadzin untuk mulai sholat. Sudah, kalian mulai sholat terlebih dahulu. Ya. Kemudian Rasulullah keluar dari masjid, ingin mengambil kayu bakar atau bara api. Apa yang ingin dibakar oleh Rasulullah SAW? Fa uharriqu ala man la yakhruju ila sholati ba'd. Ya. Aku akan membakar rumah orang yang belum ikut sholat di masjid, kata Rasulullah SAW. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah tahu di rumah tersebut ada perempuan yang tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Ada anak kecil yang juga tidak diharuskan. Kalau seandainya penghuni seluruh kota Madinah itu adalah lelaki yang sudah berumur, yang sudah balik, maka akan terjadi apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar rumahnya oleh Rasulullah SAW. Taib. Keistimewaan yang lainnya ya adalah dipersaksikan oleh malaikat. Seluruh sholat dipersaksikan oleh para malaikat. Karena kita memiliki apa? Malaikat yang mencatat amal soleh dan juga amal keburukan. Akan tetapi khususnya salat subuh ini akan dipersaksikan, artinya apa? Akan dipertontonkan, akan dilaporkan, ya, akan disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat bergantian melihat kepada kalian siang dan malam. Jadi ada malaikat siang dan ada malaikat malam yang Allah perintahkan untuk naik turun ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini jelas hadisnya, yata'aqabuna, malaikat itu naik. Kenapa malaikat naik? Karena Allah di atas. Ya. Di sini kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan malaikat itu naik, malaikat malam dan malaikat siang naik. Kenapa naik? Karena Allah di atas. Kalau Allah tidak di atas, tidak perlu malaikat itu naik. Ya. Kenapa naik malaikat itu? Karena mereka akan membawa kabar-kabar, laporan-laporan yang mereka akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil isya. Ya. Jadi waktu pergantian shiftnya malaikat itu ya, ketika salat subuh dan salat apa? Asar. Jadi shift pagi salat subuh sampai salat asar. Shift malam dari salat asar sampai salat subuh. Ya, itu pergantian shift ya, malaikat pagi dan malaikat malam. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit. Jadi ketika salat subuh, malaikat malam naik. Ya. Dan malaikat siang baru datang. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fayas'aluhum rabbuhum. Jadi ketika malaikat malam ini naik di waktu subuh, ya, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada mereka.
Wa huwa a'lamu bihim, dan padahal Allah tahu. Allah bertanya kepada malaikat. Ini banyak orang yang salah memahami hadis ini. Allah bertanya kepada malaikat, mereka menganggap Allah berarti nggak tahu. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita harus meyakini tidak boleh kita bisa kufur. Allah bertanya adalah ingin apa? Mendengarkan jawaban dari apa? Atau penjelasan dari bukan karena Allah tidak tahu. Makanya Rasulullah sini mengatakan wa huwa a'lamu bihim. Allah lebih tahu. Tidak perlu bertanya kepada malaikat, Allah tahu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Mendengar penjelasan dari malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Allah bertanya apa? Bagaimana kalian meninggalkan umatku? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Jadi ketika malaikat itu naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya, ketika kalian meninggalkan hambaku itu, apa yang ia kerjakan? Bagaimana keadaan mereka? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kita meninggalkan mereka ketika mereka itu lagi sholat subuh. Malaikat yang shift siang ditanya, ketika kami datang mereka lagi sholat subuh. Bisa difahami? Jadi waktu subuh itu adalah waktu di mana malaikat itu ada yang pergi dan ada yang baru datang. Dan ketika seorang itu sholat subuh berjamaah, maka dia akan dilaporkan oleh dua malaikat ini, atau dua shift ini. Malaikat malam akan mengatakan, ya Allah, ketika kami tinggalkan mereka lagi sholat. Malaikat siang mengatakan, ya Allah, ketika kami datang mereka lagi sholat. Ini adalah keistimewaan yang didapatkan oleh orang apa? Yang sholat subuh berjamaah. Kemudian keistimewaan yang lainnya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid berpeluang mendapatkan, dan ini banyak orang yang belum tahu, ya, mendapatkan atau berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh apabila setelah selesai sholat duduk berzikir, ya, mengaji. Dan hal yang kita lakukan ini adalah bentuk kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis yang kita lakukan ini adalah majlis menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk ingat Allah. Ya, majlis ilmu. Makanya kalau majlis ilmu isinya tidak ada mengajak orang untuk kembali itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, isinya mungkin hanya ketawa saja, maka apa hikmah yang bisa didapatkan dari pengajian seperti itu? Pengajian itu, ketika orang itu keluar dari pengajian itu, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah, ya, ibadahnya. Bertambah kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu baru yang ia dapatkan, yang ia bisa praktekkan di rumahnya. Ada sesuatu yang ia tidak ketahui sebelumnya, kemudian dia mengetahuinya dan ia memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu yang dinamakan dengan apa? Majelis ilmu. Oleh karenanya, orang yang sholat subuh kemudian dia selesai sholat dia melakukan zikir, mengaji, ya, duduk mendengarkan majelis ilmu, dia berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadat", barang siapa yang salat subuh fi jamaah, berjamaah di masjid, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian ia duduk berzikir, mengaji, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'atain, kemudian ia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Ya, jadi bukan hanya haji saja, haji dan umroh. Tamatan, sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang yang tanya, "Bapak sudah haji berapa kali?" Wah, saya sudah haji 3 kali dengan bangganya. Ya. Padahal ada orang di luar sana, mungkin ia akan mendapatkan pahala seperti 10.000 kali Tinggal hitung saja berapa hari ia sholat subuh berjamaah. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Dia hidup misalnya 30 tahun.
365 kali 30 berapa jadinya? 10.000 lebih. 10.000 kali haji. Apabila ia istiqomah. Jadi ini dia keutamaan yang kita bisa dapatkan. Di antara keistimewaan yang lainnya, dan ini adalah yang terakhir, ya, orang yang sholat subuh, maka ia akan mendapatkan kesempatan, ya, atau berkesempatan mendapatkan pahala atau kebaikan yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Orang yang sholat subuh, maka ia akan sholat qobliyah, sholat sunnah subuh sebelumnya. Sholat sunnah 2 rakaat, di mana setiap sholat 5 waktu itu ada sholat sebelum atau sesudahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dijaga, ya, yang dominan, terus dijaga, konsisten dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah menyebutkan, man shalla itsnatai asyrata fi yaumin wa lailah, barang siapa yang salat 12 rakaat di malam dan harinya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dan 12 salat ini dijelaskan oleh Aisyah, rakaataini qabla subh, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaataini qabla dhuhr, dan 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'dal zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya? 6. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadinya berapa? 10. Dalam hadis yang lainnya disebutkan 10. Dalam hadis yang lainnya disebutkan berapa? 12. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Sehingga 4 sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, menjadi berapa? 12. Maka barang siapa yang sholat ini, kata Rasulullah SAW, dia akan dibangunkan istana atau rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan sholat sebelum maghrib? Atau misalnya setelah asar, atau sebelum asar, maka itu diperbolehkan, ya. Karena setiap sebelum atau sebelum isya misalnya, ya, diperbolehkan, tapi tidak ditekankan untuk terus-menerus dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW, ya, sallu ba'dal asri liman sya'. Kata Rasulullah SAW, salatlah kalian setelah salat asar bagi siapa yang berkehendak, bagi siapa yang menginginkan. Tidak ada penekanan, tidak ada yang Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian tinggalkan, jangan sampai kalian terlewatkan. Tapi kata Rasulullah, yang mau salat setelah asar silahkan. Ya, tidak ada penekanan muakkad di sana itu. Tidak ada penekanan yang harus terus kita jaga. Mau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Bagaimana sebelum maghrib atau sebelum isya atau sebelum asar? Maka boleh juga. Karena dalam hadis yang umum Rasulullah mengatakan apa? Bainal adzanaini shalah. Antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, itu ada salat. Bagi orang yang mau salat sebelum maghrib, sebelum asar, atau sebelum isya, walaupun itu bukan termasuk sunnah rawatib, maka tidak mengapa. Jangan orang kemudian menegur, nggak ada sholat sunnah rawatib sebelum maghrib. Maka ini tidak boleh seseorang itu menegur tanpa ilmu. Ya. Apalagi misalnya ketika dia menegur tanpa ilmu, orang yang ditegur juga orang tidak punya ilmu. Ditegur kemudian berhenti, berarti kita menghalangi orang dari kebaikan. Nah, ini perlu kita hati-hati, jangan tidak sembarangan. Ya. Jangan modal semangat saja. Kemudian menegur sana, menegur sini. Harus seseorang itu membekali nasihat yang ia miliki dengan apa? Dengan ilmu itu yang terutama. Bukan hanya modal semangat. Kalau semangat saya tanpa ilmu, akan kerusakan yang terjadi, ya, kekeliruan, ya, tergelinciran yang akan terjadi. Nah, apa yang kita bisa dapatkan ketika orang itu sholat subuh? Dia akan sholat sebelum subuh 2 rakaat. Di mana
sholat sebelum subuh 2 rakaat ini keutamaannya apa? Siapa yang tahu? Keutamaannya apa sholat sunnah sebelum subuh ini? Khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, rakaatil fajr, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi orang yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, orang paling kaya sedunia. Karena kenapa? Karena dia punya dunia seisinya. Dia punya semuanya. Ya. Ada top list 10 orang terkaya di dunia, nomor 1 siapa? Hah? Nomor 1 siapa? Orang sholat sunnah subuh. Karena dia punya, sekarang orang paling kaya di dunia yang kita tahu sekarang siapa? Di dunia ini yang kita tahu siapa? Yang terdata oleh Bill Gates mungkin. Yang dia punya apa? Cuman mungkin 100 hektar tanah di Amerika, 1000 hektar mungkin di Amerika. Cuma punya 2-3 perusahaan mungkin. 4, anggaplah 10 perusahaan. Itu yang dikatakan paling kaya. Yang paling kaya adalah apa? Orang yang sholat sunnah subuh qobliyah 2 rakaat. Karena dia punya bumi dan seisinya. Ya, dia punya Australia, dia punya Amerika, cuman tidak resmi, ya, tidak ada suratnya. Ya, tapi dia punya, yang penting punya anak. Ya, nggak ada urusan nggak punya surat, yang penting ini punya anak. Ya. Jadi itu dia keutamaannya, bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan lebih dari pada bumi dan seisi di sini. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, orang yang sholat subuh, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Rasulullah mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Tapi bukan berarti kemudian orang itu ya udah kayak gitu kita cuma sholat subuh sama asar aja, zuhur, maghrib, isya kita nggak sholat. Tidak. Tandanya orang yang benar-benar memperhatikan, ya, menjaga waktunya, menjaga rukunnya, menjaga kekhusyuannya dalam waktu sholat subuh dan sholat yang lainnya, maka tidak akan masuk dalam neraka. Dan dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mendapatkan kemenangan. Ya, mendapatkan kemenangan melihat Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk dalam surga. Ya. Dia akan melihat Allah, dan melihat Allah adalah kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga nanti. Jadi surga itu akan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Tidak bisa kita hayalkan. Tidak bisa kita pikirkan. Dan dalam surga itu kenikmatan yang paling tinggi, ya, best of the bestnya, itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, al-husna, yaitu adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan ekstra bonus. Apa ekstra bonusnya? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, setiap kali Rasulullah SAW melihat bulan purnama, ya, kita kadang-kadang kalau lagi jalan lihat bulan purnama, begitu indahnya bulan purnama tersebut, begitu jelasnya bulan purnama tersebut, tidak ada gangguan, tidak ada awan, ya, tidak ada mendung, jelas kita melihat bulan purnama. Maka ketika Rasulullah melihat bulan purnama, Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian pasti akan bisa melihat Rob kalian nanti. Orang-orang yang masuk dalam surga, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ada orang yang menganggap ini hadis adalah menyamakan Allah dengan bulan. Tidak. Maksud Rasulullah SAW menyebutkan ini adalah
kita akan melihat Allah sebagaimana jelasnya kita melihat bulan purnama. Maksud dari permisalan Rasulullah SAW di sini adalah untuk memudahkan orang itu memahami betapa mudahnya kita melihat Allah sebagaimana betapa mudahnya kita melihat bulan purnama. Orang ketika melihat bulan purnama perlu nggak naik tangga atau harus naik ke lantai 30? Keluar dari rumahnya bulan kelihatan dengan begitu mudahnya. Bukan berarti Allah itu seperti bulan purnama, tidak, atau posisinya seperti tidak. Akan tapi kemudahan orang itu melihat Allah sebagaimana mudahnya orang itu apa? Melihat. Makanya Rasulullah jelaskan di sini, la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Kalau misalnya orang ketika ingin melihat ya seorang ya contoh ya misalnya ketika ingin melihat seorang yang mengisi ceramah, orang yang duduk di ujung sana mungkin akan perlu begini begitu, artinya untuk bisa melihat dengan jelas. Akan tapi ketika orang atau orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berdesak-desakan. Ya, itu kenikmatan. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka kalau kalian ya tidak mampu maka kalau kalian mampu untuk jangan sampai kalah. Kalau kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari yaitu salat asar, maka kerjakanlah. Artinya kata Rasulullah, kalau kalian mampu untuk berusaha jangan sampai ketinggalan yang namanya salat subuh dan salat asar, lakukanlah. Karena inilah yang akan membuat kalian nanti apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia manfaat dari orang yang melakukan salat subuh berjamaah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak di surganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang beriman, bersama para sahabat, bersama para anbiya, bersama para rasul di dalam surga nanti, bersama-sama bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.